Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasulnya pada setiap kaum atau setiap umat, sejak daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua mereka memiliki nabi, memiliki rasul. Karena Allah secara hukum akal tidak mungkin dan mustahil mentajallikan diri untuk membuat contoh kepada kita. Tetapi semua contoh itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang Nabi kerjakan, yang Nabi ucapkan, yang Nabi diamkan, itu merupakan hadis. Maka hadis dibagi dalam 3 kategori. Ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis taqririyah. Hadis qauliyah, perkataan Rasul. Hadis fi'liyah, perbuatan Rasul. Dan hadis taqririyah, hadis diamnya Nabi terhadap suatu masalah. Nabi tidak melakukan masalah itu, tapi orang-orang pada masanya melakukan masalah itu. Kemudian setelah Nabi wafat ratusan tahun, para penghafal hadis tidak ada lagi. Maka muncul orang seperti Bukhari, Muslim, Nasa'i dan lain sebagainya. Maka mengumpul hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat memang semuanya hafal dan telah dibukukan sejak daripada Khalifah Umar bin Khattab, diselesaikan oleh Utsman bin Affan. Maka tatkala hadis itu dikumpul, disitulah muncul ada hadis dhaif, ada hadis sahih. Di zaman Rasul tidak ada istilah dhaif, tidak ada istilah sahih. Jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Maka Nabi itu sebagai contoh, Nabi itu sebagai ikutan yang terbaik. Kenapa Nabi contoh? Karena disuruh oleh Allah, diciptakan, diutus oleh Allah untuk menjadi contoh bagi setiap manusia. Maka Nabi sebagai contoh yang baik, yaitu apapun yang Nabi kerjakan, apapun yang Nabi ucapkan, apapun yang diam Nabi, di situ keluar hukum. Keluar hukum, yaitu hukum haram, hukum halal, hukum makruh, hukum sunnah, hukum ibahah. Dari semua ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ditambah dengan mendukung oleh Al-Quran sebagai yang pertama. Tidak ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Tidak ada dalam hadis, ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis secara spesifik. Maka disitulah berlakunya qiyas. Seperti membayar zakat padi. Nabi tidak pernah makan padi. Nabi membayar zakat gandum. Maka di situ lahirlah istilah qiyas. Ada qiyas aulawi, ada qiyas yang bukan aulawi. Utamanya di qiyas aulawi. Misalnya bayar zakat padi. Enggak ada masa pada di zaman Nabi, tapi Nabi makan gandum. Kenapa Nabi makan gandum? Kenapa Nabi bayar zakat gandum? Ternyata ada persamaan antara padi dengan gandum.
Karena persamaannya di situ minimal ada dua. Yang pertama quttan, yang kedua mudakharan. Makanan pokok yang pertama orang-orang Arab makan gandum, kemudian yang kedua mudakharan, tahan lama. Minimal belum dikupas, minimal 6 bulan bisa tahan atau bisa tahan setahun. Maka dikiaskan, kenapa Nabi bayar zakat gandum? Dikiaskan kepada padi. Kenapa orang Aceh, orang Indonesia atau orang Asia Tenggara umumnya makan beras? Beras dari padi. Maka wajib zakat padi. Jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Inilah Allah utus Nabi. Allah utus Rasul untuk menciptakan manusia yang terbaik dari yang baik. Untuk melahirkan komunitas manusia yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul. Bukan hanya saja percaya kepada Allah, tapi percaya kepada Rasul. Maka tidak sempurna agama hanya percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasul. Tapi percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasul dan percaya kepada apa yang dikatakan oleh Rasul. Rasul meninggalkan penerus, yaitu yang disebut dengan ulama. Maka ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas nabi yang pertama yaitu mengutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Allah, inna arsalnaka syahida. Yang pertama sebagai saksi. Saksi di mana? Nabi tidak ada lagi, saksi di akhirat nanti. Tatkala kita di padang mahsyar dihitung, diperiksa, ditimbang, di mizan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad sebagai saksi dipanggil oleh Allah. Muhammad, sini. Adakah kau bawa risalahku? Ada ya Allah. Maka ulama sebagai pendukung kesaksian itu. Adakah engkau dakwah? Telah ku dakwah ya Allah. Maka kita yang tidak ikut dakwah, tapi di tengah-tengah orang dakwah, tapi tidak ikut dakwah, maka tidak ada alasan untuk minta maaf kepada Allah. Minta maaf atau tidak minta maaf sekarang. Minta ampun atau tidak minta ampun sekarang. Di dunia ini. Dalam suasana kita masih bernyawa, suasana kita masih berakal. Akal itu adalah rahmat, nikmat Allah. Tidak diberi akal pada hewan yang selain manusia. Karena manusia juga kalau kita lihat dalam dasar-dasar pernyataan dalam kitab, kita juga hewan. Karena dikatakan dalam ilmu mantiq, al-insanu hayawan natiq. Manusia itu binatang yang berbahasa. Bukan berbicara, bukan bersuara, berbahasa. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab. Orang Inggris tidak belajar, tidak bisa bahasa Arab. Orang Arab tidak belajar, tidak bisa bahasa Inggris. Orang Arab, orang Inggris tidak bisa bahasa Aceh, tidak belajar. Ini namanya bahasa. Maka dikatakan dalam kitab mantiq, al-insanu hayawan natiq. Manusia itu adalah binatang yang ada bahasanya. Jadi lembu, kambing tidak ada bahasa. Ada suara, tidak ada bahasa. Maka kadang-kadang ada orang bilang, kah lagi binatang, benar itu. Tapi maksudnya bukan binatang hewan natiq. Binatang seperti lembu, ini sakit hati kita. Tapi kalau dikatakan dengan binatang yang dimaksudkan seperti yang kami katakan tadi, itu benar. Kita adalah binatang. Cuman dalam kategori binatang yang ada bahasanya, bukan ada suaranya. Jamaah yang berbahagia. Maka Nabi Muhammad sebagai saksi nanti tatkala kita disidang di padang mahsyar.
Kemudian yang kedua, mubasysyira wa nadhira. Nabi Muhammad juga berfungsi sebagai penyampai berita gembira. Menyampaikan berita gembira, siapa yang taat dan patuh kepada Allah, dia mendapat janji Allah syurga. Syurga bukan satu tingkat. Kenapa bukan satu tingkat syurga? Karena pola orang beribadah kepada Allah berbeda-beda. Neraka pun bukan satu tujuh. Lebih tinggi syurga daripada neraka. Karena orang yang maksiat pun bukan satu macam, bermacam-macam maksiat. Di mana macam maksiat di situ dimasukkan. Kejam sekali tempat yang paling bawah, yaitu di kerak neraka. Di paling bawah neraka, di paling bara neraka. Sedikit salahnya di atas, di ujung-ujung lidah api. Jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Mubasysyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah. Nabi Muhammad sebagai berfungsi juga sebagai pendakwah. Kemana didakwah? Bukan politik. Tapi Nabi berpolitik, tapi bukan tujuan politik. Politik itu untuk mendukung Allah. Politik itu untuk cinta kepada Allah. Politik itu untuk mendukung kebenaran di atas muka bumi Allah. Wada'iyan ila Allah biiznih, dengan izinnya Allah. Wasirajam munira, dan Nabi Muhammad itu lampu yang bercahaya-cahaya. Lampu yang bersinar. Disinari hati kita dengan sinar iman. Disinari hati kita, tubuh kita sebagai sinar Islam. Maka kita kenapa mau ke masjid? Duduk. Mau mendengar sedikit, mungkin ada nasihat. Karena kita ada iman. Karena di tubuh kita sudah tertancapnya sedikit Islam. Kenapa kami katakan sedikit? Karena ada orang lain yang Islamnya cukup kental. Karena iman itu pancaran sinarnya kepada Islam. Karena tanpa iman apabila tiada sinar iman, tidak akan terpancar kepada Islam. Maka lahirlah Islam. Mau kita bayar zakat, mau kita ke haji, mau kita bersedekah, mau kita buat masjid. Ini karena pancaran iman melalui Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin yang kami hormati. Yaitu sirajam munira. Nabi Muhammad itu sebagai lampu yang bersinar. Kemudian setelah 23 tahun lebih sedikit Nabi berdakwah sejak di Mekah sampai ke Madinah, lahirlah sebuah komunitas manusia yang disebut umat yang terbaik. Mungkin yang dimaksud terbaik pada zaman itu. Maka kata Allah dalam Al-Quran, surat Ali Imran, di mana Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah. Adalah kamu sebaik-baik umat, atau jadilah kamu sebaik-baik umat. Sinegat-negat manusia, sinegat-negat umat. Orang-orang dahulu kaum daripada nabinya. Tapi Nabi Muhammad bukan kaum. Nabi Muhammad adalah umum, ummah. Maka umat Nabi dua, ada umat Nabi yang disebut dengan umat dakwah. Ada umat Nabi yang disebut dengan umat ijabah. Siapa umat dakwah? Orang-orang yang masih kafir. Orang-orang yang masih ateis. Orang-orang yang masih komunis. Andai kata Nabi masih hidup, Nabi berdakwah kepada mereka. Apa dakwahnya? Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu dalam Islam kafah, secara lengkap, utuh, sempurna. Karena di balik itu ada balasan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segeralah, kata Allah, mohon ampun kepada Allah daripada dosa-dosa kamu. Kenapa harus segera mohon ampun? Karena Allah sudah persiapkan wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh.
Karena syurga telah Allah siapkan yang luasnya bagaikan luas ruang angkasa dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Akan Allah berikan kepada orang-orang yang takwa. Tidak mungkin ada takwa di luar Islam. Kecuali takwa ada dalam Islam. Setelah beriman. Dengan Islam itulah lahirlah kita orang takwa kepada Allah. Jamaah yang berbahagia, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Maka kita adalah umat yang terbaik, kata Allah. Atau geri oleh Allah berjid ku umat terbaik lagi orang awal. Era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan era sahabat Islam cemerlang sampai ke langit 7. Tapi pasca meninggalnya Rasulullah, maka Islam pudar sampai hari ini. Yang kita lihat seperti ini, kita anggap ini terbaik. Bukan. Tidak ada orang lagi semisalnya Abu Bakar Siddiq. Tidak ada lagi orang. Apa hebatnya Abu Bakar Siddiq? Nabi katakan dalam ceramahnya, dalam pengajiannya, ini Islam belum sempurna. Maka Islam perlu kepada biaya untuk membangun Islam itu sendiri. Siapa di antara kalian yang ada lebih daripada dimakan dan daripada dipakai, sumbang untuk Islam, kata Rasul. Abu Bakar pulang ke rumah ambil berangkas. Yang dilihat oleh Rasul berangkas. Sudah dibawa di depan Rasul. Ditanyakan oleh Nabi, Anda tinggal apa nanti kepada Anda dan kepada keluarga Anda? Abu Bakar menjawab, ya Rasul, saya tinggalkan Allah dan Rasul. Ilung tinggal ya Allah dan Rasul kata. Karena Allah nadumpu. Rasul lengkap segala-gala. Akan Allah berikan lain. Berarti iman Abu Bakar 100. Datang Umar membawa setengah daripada kekayaan. Karena Umar sahabat yang miskin. Setengah daripada kekayaannya dibawa oleh Umar. Ditanya oleh Rasul, Umar tinggal apa untukmu dan untuk keluargamu? Saya tinggalkan ya Rasul setengah untuk aku, untukku dan untuk keluargaku. Berarti imanmu setengah iman Abu Bakar. Ada orang seperti itu? Saya rasa kalaupun ada mungkin tidak ada di Aceh mungkin. Mungkin tempat lain ada. Jamaah yang dimuliakan Allah kaum muslim. Ini bukan perbandingan, bukan tak pegah hana betul lain kan. Tapi sekedar untuk memotivasi diri. Baik kita celeng mengaji tamita urbe tajuk. Tamita bantai luar be tak yang seribe mentang. Tak kekeh merompak seribe. Ikem syaitan tu. Mekek ke pahtat ngan. Kibancit mengajuk miklik syaitan, mengat sedih syaitan. Ada orang be tamita nah dan on luar be. Mana 2000? 2,000 yang dapat, mana 5,000, mana 10,000, mana 50,000, mana yang 100, itu yang kita kasih. Ini sakit hati syaitan, iwoi pehpai. Jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Maka yang gekun di Allah, getanya umat yang terbaik, yang pelahir untuk manusia, seperti demikian Bapak dan Ibu sekalian. Seperti demikian. Tak muru. Tidak boleh dengan sambil tumpang-tumpang dagu kita jadi umat terbaik. Tapi kita ada tugas. Minimal 3 tugas dalam ayat ini. Ta'muruna bil ma'ruf. Mengajak manusia untuk berbuat ma'ruf, berbuat baik. Ajak, ya masjid. Lega betul-betul orang ajam hana gejak masjid tanpa uzur. Gecatat oleh Allah, gecap oleh Allah sebagai orang ada penyakit munafik dalam dadanya. 3 kali berturut-turut tanpa alasan, tanpa sakit, tanpa uzur, maka kita dicap oleh Allah sebagai orang yang ada penyakit munafik dalam dada. Kemudian yang kedua tugas kita watan hauna anil mungkar, mencegah manusia daripada berbuat mungkar. Orang tengah main judi, tengah main batai, waktu salat azan, waktu di masjid dengan sedang azan, kumandangkan azan, letakkan dulu itu, walaupun tidak main judi. Main batu biasa, ya lihat bayang. Karena apabila menghadapan dengan buat wajib, berhadapan dengan perbuatan wajib,
haram kita kerjakan perbuatan makruh. Buat salat wajib. Main bate makruh. Bukan main judi, makruh. Maka jadi haram. Main sekak, main cabang tanpa judi, hukumnya makruh. Tapi kalau melalaikan waktu untuk mengerjakan yang wajib, tinggal yang wajib, hukumnya haram. Jamaah yang berbahagia. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah manusia, tatam manusia daripada berbuat mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman benar-benar kepada Allah, bukan sekedar ucapan, tapi sampai dalam hati sanubari yang dalam. Misalnya yang Allah yang pegahkan, Allah yang Maha Esa, atak ita atak anda berarti. Maka pegah bata bawah tangan akan teruk daja. Teruk daja menyo kita nak di situ, khawatirkan iman tanya oleh Rasul. Puas selamat Tuhan dengan daja. Karena datangnya Dajjal tatkala orang lapar, tatkala kemarau panjang, semua tanaman mati, air sumur kering, air sungai kering. Datang Dajjal dengan menawarkan air di langit, dengan menawarkan pohon-pohon akan berbuah. Kalau kita mau katakan dia Tuhan. Kalau iman tipis, kalau iman tidak ada ilmu, kalau iman tidak belajar, tak akan bisa kita pertahankan. Maka Nabi sangat khawatir kepada umatnya menghadapi fitnah Dajjal. You know, letak ke dakwah Dajjal. Sabu dakwah Dajjal. Lahir pemimpin-pemimpin yang kurang ajar, dakwah Dajjal. Untung bocor. Kalau enggak bocor habis kita umat Islam. Habis tanya mana akan bocor berotah. Alhamdulillah, semua akan diam sebentar. Dan itu akan terjadi terus apabila kita tidak belajar dan tidak menyampaikan dakwah. Jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal pemimpin yang terbaik yang duluan masuk syurga. Pemimpin yang curang, pemimpin yang tidak baik duluan masuk neraka. Na'udzubillah. Orang pilih Arab Tabanjid. Memilih pemimpin yang enggak jelas. Alasan karena beras satu karung. Alasan apapun boleh. Tapi adalah hukum sogok ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan yang menerima sogok, keduanya dalam neraka. Jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah, inilah tugas kita agar kita benar apa yang Allah katakan umat yang terbaik. Berjaya ke umat yang terbaik, yang pertama ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dua agama yang diakui Allah. Tidak ada nabi setelah nabi-nabi lain, tidak ada lagi nabi. Hanya Nabi Muhammad, hanya hadis Nabi yang kita gunakan, yang kita ikuti, yang kita pakai, didukung oleh ilmu para ulama. Karena tidak 100% Nabi mengupas, tapi yang mengupas adalah ulama-ulama. Mengupas hadis, mengupas ayat. Hanya demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada ulun tuan, kepada kita semua yang mendengar hari yang berbahagia ini. Kalau ada silap atau salah, saya mohon ampun kepada Allah. Saya mohon maaf kepada Tunku, kepada jamaah sekalian, dan seraya saya ajak belajar terus sampai kita mengembuskan nafas terakhir. Syahadat kita sudah benar, Fatihah kita sudah benar, baca Quran sudah benar, sudah ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hanya demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya.